Oke, bisa salah terima harus. Nggak apa-apa. Oke, kita bahas latihan yang kemarin ke 11 dipelajari juga, mudah-mudahan keluar nanti di UAS. Oke, di sini jadi soalnya ada 5 orang mahasiswa. Maaf ya sebelumnya saya telah 4 orang. Ada 5 orang mahasiswa jurusan matematika, 3 orang mahasiswa jurusan informatika atau secara untuk membentuk panitia yang terdiri dari 4 orang. Jika tidak ada batasan jurusan, B, semua anggota panitia harus dari jurusan matematika, semua anggota panitia harus dari jurusan informatika, semua anggota panitia harus jurusan yang sama, lalu 2 orang mahasiswa per jurusan harus mewakili semua anggota. Oke. Nah, yang di sini kita pakai kombinasi. Kenapa? Kombinasi karena untuk kombinasi urutan tidak di diabaikan, tidak diperhitungkan. Beda untuk permutasi. Permutasi urutan dihitung. Nah, untuk beda batasan jurusan berarti adalah 12 4 ya. Kombinasi 12 dan 4 hasilnya 495. Untuk semua anggota panitia jurusan matematika otomatis sebenarnya cukup dari ini aja sih. Bisa cukup dari yang matematikanya itu 5 kombinasi 5 dan 4 9 dan 5 bisa pakai ditambah ini juga tapi dia dengan 0 atau 1 ya. Lalu semua anggota panitia jurusan informatika yaitu 35 kombinasi 7 dan 4, semua anggota panitia harus dari jurusan yang sama yaitu 40, dan 2 orang mahasiswa per jurusan harus mewakili yaitu adalah 210. Oke. Selanjutnya adalah berapa banyak pesawat telepon, berapa banyak cara memasang pesawat telepon yang identik dari 12 kamar hotel. Berarti kombinasi yaitu ada 66. Untuk yang nomor 3, berapa banyak cara memasang 10 pesawat telepon dengan 4 warna merah, 3 warna putih, dan 3 hijau di 12 kamar. Kalau di sini kan 7 tambah 6, 7 tambah 6. Baru ada 10 ya. Kalau kalian 6 tambah 4, 10, sisa 2. Maka di sini yang kosong kita kasih 2. Jadi berapa banyak cara memasangnya adalah menggunakan kombinasi atau permutasi bentuk umum. Karena kombinasi itu dengan rumus yang sama, yaitu ada 277.200 ya. Cara. Lalu yang terakhir adalah berapa jumlah himpunan bagian dari himpunan B sampai 10 yang punya anggota sampai 6. Berarti yaitu 10 dengan kombinasi 6 adalah 210. Sampai sini mau ditanya? Oh iya. Belum, Pak. Belum apa nih? Oke, selanjutnya di materi terakhir. Ya. Yang baru gabung jangan lupa untuk absensinya.
Oke. Oke. Malam ini kita akan membahas materi koefisien binomial, prinsip besaran merpati dan peluang diskrit ya. Dan ya semua masih berhubungan dengan kombinasi dan peluang, kombinatorial dan peluang. Oke. Koefisien binomial. Jadi teorem binomial ini adalah memberikan cara untuk menjabarkan bentuk angkatan di mana bentuknya adalah x plus y sama dengan plus x plus y pangkat n. Yang dimana hal ini n adalah bilangan bulat positif. Jadi mungkin kalau di matematika pangkat bilangan x plus y pangkat 2 itu harus kalian kalikan dulu. Nah di binomial ini kalian tanpa perlu dikalikan, cukup menggunakan kombinasi gitu. Tapi ada aturannya untuk koefisien binomialnya. Nah, di mana aturannya adalah suku pertama adalah xn, x pangkat n, sedangkan suku terakhir adalah y pangkat n. Nah, di sini kelihatan ya. Ini x pangkat n dan y pangkat n. Semua sama. Dari ini kenapa nggak ada ininya? Ini karena satu ya. Awalnya x pangkat n, y pangkat n. Sama. Nah, pada setiap suku berikutnya pangkat x berkurang 1 dengan pangkat y bertambah 1 untuk setiap suku jumlah pangkat x, dan n adalah n. Nah, jadi setiap kalian step untuk suku berikutnya, si x ini dikurangin 1 dan y ditambah 1. Contohnya yang paling kelihatan karena berurutan gitu. Sama sih berurutan, cuman yang ini kan karena nggak ada satunya gagal itu. Nah, jadi 5 x pangkat 5 suku pertamanya karena x pangkat n, plus di 5 ini kita baikkan dulu ya, karena 5 ini hasil dari kombinasi bentar. Oke. Jadi ini kita baikkan dulu yang depan angkanya. Jadi kalian lihat dulu x sama y-nya. Nah, setelah x-nya dikurangi 1, y-nya tambah 1. X-nya dikurangi 1, y-nya tambah 1. Ini jadinya x4, y1, x3, y2, x2, y3, x1, y4, dan y5. Gitu. Nah, lalu yang ini gimana gitu ya. Ini koefisien untuk x pangkat n dikurangi k sama y yaitu suku k plus 1 adalah kombinasi n dan k. Karena bilangan n k disebut dengan koefisien binomial. Jadi yang angka-angka ini adalah hasil dari si kombinasi ya. Nah, maka disimpulkan bahwa untuk x plus y pangkat n sama dengan kombinasi n 0, di mana x pangkat n plus suku pertamanya, suku keduanya adalah kombinasi n1, kombinasi n1, di mana pangkat x n-1, y1, dan seterusnya, dan terakhir adalah suku terakhirnya adalah kombinasi n dan n pangkat yn sesuai aturan yang pertama ya, sama dengan yaitu adalah sigma kombinasi n dan k pangkat x n dan k pangkat yk, ini teorema
5,6 berasal teorema apa definisi ya. Nah, di mana teoremanya adalah misalkan X dan Y adalah peubah dan N adalah bilangan bulat negatif, maka X plus Y N sama dengan sigma kombinasi NK ke N, di mana X pangkat N min K, Y pangkat K. Contohnya seperti ini. Yang bentukan suku 4 dari penjabaran persangkatan X plus Y pangkat 5. Sama aja kita bisa lihat yang tadi. Jadi ini caranya. Caranya bisa seperti ini, ataupun kalian bisa ditulis juga seperti ini. Otomatis kalau misalnya ini mempermudah, jadi 5 karena apa namanya, suku pertama berarti 5, 0. Suku kedua 5, 1, 2, 3, 4, dan 5 sesuai tempatnya. Yang ini adalah sesuai tempatnya di sini. Kalau 5 berarti dia 5. Nah, karena suku keempat berarti 0, 1, 2, 3. Ini suku keempatnya. Ini dimulai dari 0. Bukan dimulai dari 1. Maka untuk yang ini adalah atau bentuk apa namanya, kombinasi lainnya X min 3, Y pangkat 3 sama dengan, nah kombinasi 5 dan 3 adalah 10, berarti 10 X kuadrat Y pangkat 3. Contohnya ini contoh yang lainnya, jabarkan 3X min 2 pangkat 2 jika diinstruksikan A sama dengan 3X dan B min 2, maka untuk A plus B pangkat 3 sama dengan berarti apa namanya, C 330 A pangkat 3 plus 31 pangkat 2 B1, C 32 A1 jadi B2, dan terakhirnya 33 B3. Lalu tinggal di ini aja, dikombinasikan nilainya dapat 1, ini 3, ini 3, dan ini 1. Jika 1 baru jadi ini semua sini jadi 3X pangkat 3, ini ke ini jadi apa namanya 9X kuadrat minus 2, lalu ini jadi 3 namanya 9X, ini jadi 4, yang ini jadi apa, 2 kali 2 kali 2 8, 8 baru tinggal dijumlahkan. Nah, selanjutnya buktikan bahwa sigma kombinasi N dan K sama dengan 2 pangkat N. Contoh di sini diambil X nya sama dengan 1, berarti setengah 1 pangkat N sama dengan di mana kombinasi NK 1 N minus K dan 1 pangkat K sama dengan kombinasi N dan K. Maka ya 2 pangkat hasilnya 2 pangkat N sama dengan kombinasi N dan K. Masuk ke prinsip nomor pati. Nah, konsep salam merpati sendiri itu adalah apa namanya, misalkan ada 16 ekor, sedangkan kadang hanya memiliki 4 buah sarang. Prinsip sarang merpati atau pigeonhole prinsip menyatakan bahwa paling sedikit 1 sarang yang ditempati oleh 2 ekor merpati. Jadi teoremanya jika N plus 1 atau lebih objek didapatkan dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat 1 kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Gitu. Jadi ini di sini ada apa namanya, ada 16 ekor, tapi kandangnya ada 4 buah ya. Nah, kalau misalkan apa namanya,
N minus 1, di mana N itu adalah si objek dari si satu sarang satu gitu. Jadi otomatis ada dalam satu sarang ada 2 merpati. Nah, cuman masalahnya untuk prinsip ini tidak memberitahukan merpati mana yang berisi lebih dari 2 ekor merpati. Jadi bisa dibilang kemungkinan konsep kemungkinan di mana ketika ada sebuah sebuah peluang, dan itu peluangnya adalah jadi N-nya itu ada sebuah merpatinya gitu. Kalau misalnya ini kan ada 14 ada 14 tapi ada 16 ekor. 16 ekor dimasukkan ke 14 kan harus nggak muat. Nah, otomatis setiap satu sarang itu pasti ada dua yang harus pasti ada dua ekor gitu, satu seperti itu. Nah, contohnya jadi misalkan terdapat bola merah, bola putih dan bola biru dalam sebuah kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak sampah merah ke dalam kotak untuk menjamin bahwa pasang bola yang berwarna ambil sama. Nah, di sini biasanya jika setiap bola dianggap sebagai sarang merpati, maka N adalah sama dengan 3. Karena itu jika seorang mengambil paling sedikit N per 1 sama dengan 4 buah bola atau merpati, maka dapat dipastikan pasang bola berwarna sama ikut terambil. Jika hanya tinggal diambil 3 buah, maka ada kemungkinan 3 bola itu berbeda warna satu sama lainnya. Jadi 4 buah bola adalah jumlah minimum yang harus diambil dalam kotak untuk menjamin terambilnya sepasang bola yang berwarna yang sama. Prinsip sarang merpati juga dapat dirapatkan ya. Prinsip sarang merpati dirapatkan sedemikian sehingga jumlah objek dapat merupakan keikatan dari jumlah kotak. Misalkan kalau terdapat 20 sarang merpati dan terblok 1 ekor merpati, maka terdapat 1 buah sarang berisi dari 2 ekor merpati ya. Jadi prinsipnya jika M objek ditempatkan dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat 1 kotak yang berisi minimal M dibagi N objek. Dan di mana ini adalah kurung yang mengambil pembulatan ke atas ya. Ada sedikit lebih di sini. Nah, contohnya, di sini di antara 50 mahasiswa, siapa yang paling sedikit lahir pada bulan yang sama. Nah, otomatis 50 dibagi 12 sama 5 orang lahir pada bulan yang sama. Otomatis di bulan ada 5 orang. Akan didapatkan. Contoh yang 5,3 ini mengambil contoh yang sebelumnya, berapa paling banyak jumlah bola yang harus diambil dari kotak sehingga 3 pasang bola yang setiap pasangnya berwarna sama yang terambil. 3 pasang bola yang setiap pasang berwarna sama berarti semua dengan bola. Pada masalah ini N masih tetap sama dengan 3, yaitu dengan 3 jumlah warna. Nah, di sini kita hanya perlu mengambil sedikit M buah bola, memastikan bahwa M pangkat 3 sama dengan 6 bola. Yang mengandung setiap pasang bola berwarna yang sama. Maka nilai M adalah 3 dikali 5 plus 1 sama dengan 16. Kenapa 16? Jika hanya mengambil 15 bola, maka mungkin hanya 2 bola yang berwarna sama. Jadi jumlah 16 bola adalah jumlah minimal yang perlu kita ambil dalam kotak untuk memastikan 3 pasang bola yang setiap pasang berwarna sama terambil. Itu. Masuk ke peluang di script.
Nah, peluang deskripsi itu, nah di sini kita ambil contoh ada sebuah bola. Misalkan pada pelempar dadu ada 6 muka. Hasil yang muncul dari setiap satu kali lemparan ada 6, kemungkinan itu muka pertama, muka kedua, ketiga, keempat, dan 6 ya. Nah, simpulan semua kemungkinan hasil percobaan dinamakan ruang contoh. Hasil dari percobaan yang bersangkutan setiap hasil percobaan dalam ruang contoh tersebut titik contoh. Hasil-hasil percobaan tersebut bersifat saling terpisah. Dikatakan sangat terpisah karena dari seluruh ruang contoh hanya satu titik contoh yang muncul. Misalnya, pada percobaan dadu, hasil percobaan yang muncul hanya salah satu dari 6 muka dadu. Tidak mungkin muncul 2 muka atau lebih, atau tidak mungkin salah satu dari muka dadu 6 muka dadu tidak ada yang muncul. Misalkan ruang contoh jangka panjang S, maka titik contoh dilambangkan dengan X1 dan X2 dan seterusnya. Maka S sama dengan X1, X2, dan XY. Nah, menyatakan ruang contoh S yang terdiri dari titik-titik contoh X1, X2, dan XY, dan seterusnya. Ruang contoh yang jumlah anggota yang terbatas disebut ruang contoh discrete sample space. Dan peluang terjadinya sebuah titik contoh dinamakan peluang discrete dan disimbolkan dengan P, X, Y. Definisi 6.4-nya misalkan X adalah sebuah contoh dari di dalam ruang contoh S. Peluang bagi X adalah ukuran kemungkinan terjadinya atau munculnya X di antara titik contoh lain di dalam S. Titik contoh yang mempunyai peluang lebih besar berarti mempunyai kemungkinan lebih besar, tapi titik contoh yang peluangnya lebih kecil berarti kemungkinannya juga lebih kecil. Nah, peluang tersebut mempunyai sifat, yaitu sifat adalah 0, lebih kecil daripada P, lebih kecil daripada 1, yaitu nilai peluang adalah bilangan tidak negatif atau selalu lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi si peluang itu tidak lebih dari 1, harus 1. Di mana sigma P sama dengan 1, yaitu jumlah peluang semua titik contoh di dalam ruang S adalah 1. Contohnya ini, pada pelemparan dadu, di mana mempunyai titik contoh, yaitu muka 1, muka 2, muka 3, sampai 6. Peluang muncul setiap angka adalah sama, yaitu 6. Contoh selanjutnya adalah uang logam punya dua buah muka ya, yaitu B dan A. Jika sebuah koin uang logam dilempar, maka peluangnya adalah 2. Begitu juga jika peluang muncul muka angka. Jika kedua buah koin dua buah koin logam dilempar, maka peluang contohnya adalah AA, GG, dan AG, GA. Peluang contohnya adalah jadi 4. Karena PAA, PGG, PAB, dan PGA ada 4. Jadi satu contohnya. Sebuah koin yang mempunyai sisi A dan sisi B yang ke atas punya 4 kali. Apakah peluang muncul sisi A sebanyak 3 kali? Berapa peluangnya? Nah, untuk mengetahui sisi A sebanyak 3 kali, otomatis dikombinasikan, yaitu 4 kombinasi 3 sama dengan 4. Jumlah setelah hasil percobaan adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, dengan 16. Sehingga peluang muncul sisi A sebanyak 3 kali adalah 4/16 sama dengan 4. Oke, ada yang mau ditanya? Belum, Pak. Belum. Insya Allah mudah. Kita susah. Peluang diskrit kayak apa? Ya, peluang. Dan ini adalah sisi-sisinya.
saya ambil dari soal-soal kita seperti biasa, jangan lupa dipelajari. Jangan lupa lihat angkanya detail, maksud saya jangan sampai kadang saya suka ganti ya sedikit. Jangan sampai isinya sama kayak latihan gitu, gitu aja. Dan saya harusnya tinggal sedikit dapat 2 poin, ternyata dapat 10 poin. Oke. Seperti ini paham? Kalian habis UAS libur nggak? Libur panjang nggak? Habis UAS, Pak. Iya. Tahu saya kan biasanya kan kalau kelas reguler itu kan di waktu kelas reguler ya panjang gitu liburnya. Ya mungkin karena persiapan untuk semester baru dan mungkin juga untuk apa namanya mahasiswa baru juga. Jadi ini apa namanya dikatakan lama gitu kan. Karena kan biasanya di Juli ya ini kan di bulan ini kan Juli ini kan selesai ya anak-anak SMA gitu. Nah, selesai masuk ke universitas ataupun apa namanya gitu kan. Biasanya agak lama karena untuk persiapan itu sih biasanya. Cuman kalau di kalian nggak tahu bilang apa enggak maksudnya apa dihitung sama-sama kurang lebih kan 2 bulan 3 bulan gitu sih. Oke, boleh yang lain di kamera dinyalain supaya saya ingat mukanya. Sudah setahun loh. Saya agak-agak masih nggak Ya, ingat. maaf Pak, ini di tempat saya lagi dingin. Iya nggak apa-apa. Udah muka Fajar doang. Fajar sama penasihat ngobrol ada si Fadli. Fajar rumahnya di kaki gunung atau gimana? Di lereng gunung, Pak. Mungkin kalau Pak Fahmi tahu bandara di Jogja yang Yogyakarta International Airport, nah itu sekitar situ, Pak, di lereng gunung. Iya, benar lereng gunung dingin ya. Nah, saya dulu pernah tinggal di Magelang sih, daerah Magelang. Jawa 18. Tengah, Pak, itu, Pak. Iya, Jawa Tengah benar. Karena waktu itu kalau itu di Jogja dulu baru ke Magelang kalau kereta. Terus waktu saya sampai 4 tahun di sana ya dingin. Saya kalau hujan mulu nggak ada yang paling baju. Ya sampai sini dia mau ditanya lagi. Kurang lebih sama seperti kayak yang sebelumnya. Nah, untuk pengerjaan sendiri itu waktunya itu 1 minggu, Pak, atau ada perubahan? Kurang lebih sama kayak sebelumnya ya. Yang ini ya. Paling saya buka dari Senin terserah. Senin sih bisa. Senin cuman saya nggak bisa ngasih waktu sampai hari Minggu gitu karena biasanya di hari Senin itu di hari Minggu ditanya mana nilainya. Karena waktu itu kan saya pernah tuh kali dibuat 1 minggu gitu kan ya. Dibuat 1 minggu depannya langsung ditanya sama kampus. Ya bentar Pak belum gitu ya. Bisa aja dia belum gitu. Sama mahasiswanya belum bisa jadi saya. Itu sih paling ya saya bilang di hari-hari ini ya. Apa hari Sabtu kayak biasa, Sabtu atau Minggu lah maksimal di ini dikumpulin. Itu sih. Ini 20 orang, harus 4 orang lagi nih. Orang lagi. Ya, ini yang di luar Jabodetabek siapa aja di sini? Fajar aja nih di Jabodetabek. Wendy. Banyak tuh, Pak, nggak pada jawab. Ya nggak apa-apa sih ngejawab asal paham aja.
Sekarang DKI lagi tarik rem kan. Saya lagi full WFH lagi sekarang. Gitu. Dia udah sampai di parah. Di Jogja ini enggak parah juga sama. Ya, Sama Pak, lagi naik juga kasusnya. Rame Pak. rame juga ya. Kemarin teman kantor juga ada yang positif juga 2 orang. Oksigen. Kalau saya lihat tuh kebanyakan di sini itu yang punya warung rata-rata pada meriang semua orang. Itu Mas Singgih itu loh Pak, yang lagi positif itu Pak, lagi isolasi. Lagi ini kan, nah itu dia sih juga kaget. Dia lagi meriang buka lagi warungnya, kaget juga. Sama Pak, di rumah juga tetangga-tetangga pada meriang. Tapi Iya. alhamdulillah udah bersembuh. Iya sih, kalau meriangnya cuma sehari sih mending jadi ya. Maksudnya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kalau orang yang meriang sekali, dia mungkin positif tapi tingkat penularannya rendah gitu. Ada juga yang yang biasanya yang meriang agak lama, yaitu yang. Tapi faktor perubahan cuaca tidak apa saja Pak? Tidak sih Pak. Kenapa? Perubahan cuaca juga kan faktornya, makanya pada meriang begitu. Iya, bisa juga sih, benar, perubahan cuaca, benar. Memang Caroba. Pengaruh, iya sih agak-agak nyaru memang. Cuman ya kalau kita ini kan ke inian gitu ya, dan mati, karena saya kan dulu pernah awal-awal COVID di bulan Oktober tahun lalu gitu ya. Oktober tahun lalu kena COVID, lalu bisa dibilang Tes. Halo. Oh, punya Pak dosennya yang ngelek. Iya. Cek masuk. Kayak Putus Pak. Terputus. Putus Pak. Tadi terputus Pak. Masuk. Tadi terputus. Oke. Salah pencet saya. Jadi yang sebelum saya pengalaman doang. Jadi selama dia nggak batuk, bisa dibilang tingkat penularannya rendah gitu ya. Karena waktu itu saya kena COVID, itu nggak batuk cuma meriang doang, nggak batuk nggak pilek, cuma meriang. Karena biasanya kalau udah meriang itu kan merembet ke batuk, ke pilek gitu, semuanya lah tuh merembet semua. Waktu itu enggak. Ya, itu Saya nggak ke dokter Pak, minum air jahe sama jeruk peras buatan ibu tersayang doang sembuh. Iya, itu bisa juga benar. Jadi cuman kalau ibarat nih ya, kalau misalkan kita punya gejalanya seperti itu, yang dimana gejalanya ringan banget, terus di itu ada terus habis itu diminum obat ataupun cuma diminum obat herbal terus sembuh gitu ya. Ada 2 kemungkinan. Ketika kalian ada tes, biasanya itu masih sebagai positif ya. Kalau kalian tiba-tiba disuruh tes gitu ya, disuruh misalkan lagi mau pergi kemana tes nih, itu biasanya malah bisa nggak jadi pergi gitu. Tapi mudah-mudahan enggak sih, ini baru asumsi saya aja gitu. Karena yang saya alami, orang tua saya kayak gitu. Orang tua saya meriang juga 3 hari selesai, nggak ada gejala lagi. Karena waktu itu saya positif, 3 minggu kemudian kita di tes semua, dirapid semua, ibu saya positif akhirnya, habis itu di PCR positif lah dia gitu kan. Seperti itu sih. Kedua, ada teman saya juga sama, dia awal gini, teman kantor dia bilang, ini kayak badan agak ini kenapa bisa COVID ya, gitu aja, silakan nggak dia tenang aja, pakai masker aja, pakai masker, banyak vitamin itu sembuh nih. Cuman masalahnya waktu itu dia ke kantor ada temannya positif, akhirnya karena dia mati, memang sih namanya prokes, dia bukan bukan ini ya, namanya udah pakai prokes, udah pakai prokes, dia udah pakai masker, bisa ini juga gitu, bisa
ada yang positif, kalian ikut coba kita juga, itu juga biasanya positif juga masih ke bawah. Itu sih yang biasanya ini. Karena ada kejadian, kita juga beberapa yang begitu juga sama, yang apa, gejalanya ringan, meriang sekali. Ada dua kemungkinan memang, kalau kan perlu dites dulu ya, antara memang benar negatif atau positif. Tetapi biasanya itu juga yang udah begitu 2 minggu, itu udah jadi negatif juga, tergantung balik lagi keadaan. Jaga kesehatan aja sih, vitamin, sering berjemur. Ya, sepertinya dia mau ditanya hal lain. Nggak berapa udah. Suara hatiku. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Yuk. Rifki. Lanjut Mas Rifki yuk. Krungu suara angin. Senani. Gak apa-apa Pak, ini ada hiburan gratis. Iya, wajar lah. Kemarin habis marah-marah itu Pak sama adiknya nggak di-mute. Sekarang nyanyi-nyanyi nggak di-mute. Iya. Nggak di-mute. Nggak bisa di-mute ya, soalnya direkam ini. Saya takut kalau lagi nggak sih, ada yang apa ya. Soalnya kan buat ini juga, buat direkam, buat report ke dikti kalau nggak salah. Bahwa kita ada kegiatan belajar mengajar. Gitu. Ada lagi mau ditanya? Biasa kalau materi di akhir sudah sedikit. Sudah nggak ada yang. Kalau nggak ada materi saya akhiri. Kalau kita pada malam hari ini, semester ini, sampai jumpa di semester selanjutnya. Jaga kesehatan semuanya, makan yang sehat, vitamin, prokesnya jangan lupa. Jangan sering begadang, walaupun saya juga kadang nggak mau begadang, tapi kadang saya terpaksa juga. Karena biasanya tidur itu apa namanya, kalau saya ngerasa gitu ya, di tidur itu yang ngerasa paling banget bikin imun gampang turun. Oke, selamat malam semuanya. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Jaga kesehatan. Selamat malam, Pak. Jaga kesehatan. Liu.